Orang-orang dari seluruh penjuru Mesir berkumpul di salah satu pelataran kuil terbesar untuk menyaksikan keajaiban-keajaiban itu. Demi kekuasaan Fir'aun, kami akan menang. Musa berbicara dengan mengancam. Celakalah kalian, janganlah kalian mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Nanti Dia menghukum dan membinasakan kalian dengan azab. Dan sungguh rugi orang yang mengada-ngadakan kebohongan. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. Wahai Musa, kau dulu yang melempar atau kami yang lebih dulu? Musa berkata kepada mereka, silakan kalian lempar lebih dulu. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka berubah menjadi seekor ular di mata Musa dan seakan-akan merayap cepat karena sihir mereka. Para pesihir itu pun menyihir mata semua orang dengan sihir tipuan mereka. Begitu pula dengan Musa. Musa merasa takut dalam hatinya dan gemetaran di tempatnya berdiri. Namun Musa mendengar suara Allah Azza wa Jalla meyakinkannya dengan berfirman, kami berfirman, jangan takut, sungguh engkaulah yang unggul, dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya Dia akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya pesihir belaka, dan tidak akan menang pesihir itu dari manapun ia datang. Musa pun kembali yakin dan mengumpulkan kekuatannya. Kemudian ia melemparkan tongkatnya dan berubahlah tongkat itu menjadi seekor ular besar yang melahap sihir tipuan para pesihir tersebut. Apa yang dilakukan oleh Musa? Ularnya telah menyergap semua ular-ular itu. Dia bukanlah pesihir, melainkan seorang rasul utusan Allah. Sesungguhnya itu adalah mukjizat Allah. Musa benar. Aku beriman kepada Tuhanmu Musa dan Tuhan kita semua. Bersujudlah kepada Allah wahai para hamba Allah. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. Apakah kau telah beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka sungguh akan kupotong kaki dan tanganmu secara bersilang, dan sungguh akan aku salib kau pada pangkal pohon kurma. Lakukan apa yang kau inginkan wahai Fir'aun. Sungguh kami beriman kepada Allah dan tidak akan menyekutukannya sampai kapanpun. Maka aku halalkan leher wanita, harta, serta anak-anak Bani Israel untuk semua orang Mesir. Jadi perintahkan mereka untuk melakukan apapun yang mereka suka kepada budak Bani Israel. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع
النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. Oh Musa, tolonglah kami Musa, lindungilah kami dari kejahatan orang-orang Mesir Musa. Tolonglah Musa, tolonglah kami dari kejahatan orang-orang Mesir ya Musa. Musa pun sangat marah, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga dia pun memerintahkan mereka untuk bersabar dan mengingatkan mereka tentang para pesihir yang telah masuk Islam dan berbicara kepada mereka tentang surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang bersabar. Dan ada salah satu orang yang mengikuti Sayyidina Musa, yakni Masyidah binti Fir'aun, dan ceritanya sudah diriwayatkan oleh kekasih kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan ketika beliau berada di atas masjid dan bersamanya Sayyidina Jibril mencium aroma minyak wangi. Sayyidina Jibril bertanya, "Milik siapakah aroma harum ini?" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Milik Masyidah binti Fir'aun," dan diceritakanlah kepadanya tentang kisahnya. Bismillah. Apakah kau menyembah Tuhan selain ayahku Fir'aun? Allah Tuhanku dan juga Tuhan Fir'aun. Anak perempuan Fir'aun pun pergi ke ibunya Nefertari, lalu mengabarkan apa yang telah dikatakan Masyidah. Kemudian Nefertari pun mengabarkannya kepada Fir'aun. Lalu Fir'aun memanggil Masyidah dan bertanya, "Siapa Tuhanmu?" Lalu dia berkata, "Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian Fir'aun pun memenjarakannya selama 3 hari. Kemudian Fir'aun mendatanginya dan bertanya kembali, "Siapa Tuhanmu?" Kemudian dia menjawab, "Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu." Kemudian Fir'aun pun memerintahkan untuk menyiapkan minyak panas yang mendidih. Kemudian para prajurit menggiring Masyidah beserta putra-putranya. "Siapa Tuhanmu?" Allah Tuhanku dan juga Tuhan Fir'aun. "Bawakan anak-anaknya. Jika dia tidak mengakui aku adalah Tuhannya, maka lemparkan anak tertuanya ke dalam periuk yang berisi minyak mendidih itu." Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu. "Lemparkan pemuda itu." Anakku, anakku. "Siapa Tuhanmu?" Allah Tuhanku dan Tuhanmu. "Lemparkanlah anak kecil itu ke minyak panas itu." "Siapa Tuhanmu?" Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Fir'aun memerintahkan para prajurit untuk melemparkan bayi yang masih menyusu ke dalam minyak mendidih tersebut. Hati Masyidah pun merasa kasihan terhadap bayinya tersebut. Dia hampir saja menahati Fir'aun karena bayi itu sudah ada di tangan prajurit. Namun bayi itu berkata kepada Masyidah, "Tetap teguhlah wahai ibu, sesungguhnya engkau berada di jalan kebenaran." Kemudian Masyidah pun meletakkan sendiri bayi itu di pangkuannya. Dirinya pun melompatkan diri bersama anaknya ke dalam minyak panas tersebut demi menjaga keislamannya, dan Allah pun menjaganya dengan menyebutkan kisahnya. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya wa man ya'tihi mu'minan qad 'amila as-salihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula
جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى